Membuka lembaran baru atau kembali ke halaman sebelumnya. Barangkali kita masih ingin kembali. Barangkali kita masih ingin dipahami. Tapi kalau mau belajar, beranilah buka lembaran baru. Karena kembali ke halaman sebelumnya, isinya tetap sama. Kalau mau belajar itu, jangan mengulang apa yang udah kita tahu isi bukunya seperti apa. Tapi beranilah membuka buku baru. Temukan kalau ada buku yang bisa membuatmu paham, yang membuatmu mengerti, dan menemukan dirimu sendiri, tanpa harus menjadi orang lain lagi. Tapi kalau belum menemukan buku yang baru, jangan dulu terburu-buru. Jangan sampai niatnya yang pengen belajar matematika, tapi yang dibaca malah buku sejarah, yang gak akan bisa. Ujung-ujungnya tetap sama, nyalahin bukunya, padahal yang salah adalah bacanya. Tapi itu hanya sebuah filosofis, yang mana di kehidupan ini, kita nggak bisa dengan mudahnya mengenal orang baru, sementara orang lama masih membekas di dada. Tapi buat apa kembali? Kalau yang ditemukan hanyalah sakit hati. Buku memang selalu memberikan pelajaran ya, sama seperti seseorang yang pernah singgah. Dan tolong kasih waktu sampai kamu paham salahnya di mana, baiknya seperti apa. Bukan dengan mudahnya mengganti peran buku yang telah kamu baca dengan buku baru yang gak tahu apa-apa. Jangan jadikan seseorang sebagai pelampiasan, tapi jadikan seseorang yang kamu pilih selanjutnya sebagai pelengkap, di mana isi cerita dari buku yang akan kalian baca bersama. Gak ada titik akhirnya. Ini bukan untuk memperdebatkan pilih orang lama atau orang baru, sebab seseorang itu bukan pilihan. Kalau dianggap penting, bahasanya bukan pilihan lagi, melainkan bagian. Bagian dari halaman yang selalu dimengerti bersama, bagian dari tanda seru yang harus ada yang mengalah, bagian dari tanda tanya yang meminta dipahami, bagian dari spasi yang mungkin memberikan sedikit jeda untuk sebuah solusi, bagian dari koma yang memberi tanda untuk tidak terlalu tergesa-gesa, bagian dari paragraf yang menjadi jarak untuk saling mengerti apa yang sudah terjadi sebelumnya, bagian dari titik yang dimana titik itu bukan akhir dari segalanya. Sebab hubungan itu soal komunikasi yang harus searah, bukan cuma mengandalkan perasaan yang mungkin titik rasa bosannya hanya karena merasa sedang lelah. Karena cinta juga soal logika, di mana kamu bisa dipahami, gak melulu dihakimi, di mana kamu bisa dimengerti, gak melulu disiasati, di mana kamu bisa bersandar, gak dibiarkan terlantar, di mana kamu bisa dipeluk, bukan dibiarkan merasa pelik, di mana kamu bisa mengeluh, bukan dibiarkan gaduh, di mana kamu bisa cerita, bukan dibiarkan menderita. Ngobrol itu solusi, karena diam gak akan membawa kamu kemana-mana. Sesekali meredam boleh, tapi kalau sampai kehilangan komunikasi, itu tandanya kamu kehilangan energi. Sebab hubungan juga perihal rasa percaya. Kalau udah kecewa, coba pahami dulu, bicarakan dulu. Siapa tahu ternyata kamunya yang terlalu berlebihan ingin mengekang, tanpa tahu inginnya pihak lain itu seperti apa. Apalagi jika tidak dibicarakan. Ngobrol itu gak cuman harus romantis. Apalagi fase dewasa ini justru kehidupan semakin berjalan realistis. Bicara saja apa adanya. Toh, kalaupun tetap masih ada rasa sakitnya, jangan sia-siakan juga keberanian jujurnya. Karena kebahagiaan yang dibungkus ilusi lebih menyakitkan daripada kejujuran yang menyakiti tapi membuat kamu bisa saling memahami. Karena apa? Karena seumur hidup itu terlalu lama jika bersama orang yang memanipulasi kata cinta. Hubungan itu keseimbangan, bukan capek sendirian. Intinya, kalau salah,
coba maafkan dulu. Kalau kecewa, coba pahami dulu. Tapi kalau dikhianati, silahkan kalau mau pergi.